C1. Mohon izin teknisi, suara agak kurang dinaikkan volumenya. Baik, mohon izin Ibu Bapak seluruh hadirin yang sudah berada di ruangan. Sebelum acara dimulai, dimohon Ibu Bapak dapat mengisi deret kursi bagian depan terlebih dahulu, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Jadi dimohon kerjasama Ibu Bapak hadirin sekalian. Dimohon dapat mengisi deret kursi bagian depan terlebih dahulu, karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali tahun akademik 2024-2025 Rabu 23 Juli 2025 segera dimulai. Purwaning atur. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, adapun tata tertib yang penting untuk diperhatikan bersama, mohon seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan handphone atau dapat diubah ke dalam mode silent atau senyap. Hadirin agar mengikuti acara dengan tertib dan tenang hingga akhir. Anak-anak tidak diperkenankan berada di dalam ruangan ujian selama ujian berlangsung, dan hadirin yang ingin meliput atau merekam jalannya sidang hanya diperbolehkan dari tempat duduk masing-masing. Promo Vendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan himne Isi Bali. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Promovendus dipersilakan mengambil tempat. CV dan riwayat pendidikan Promovendus. Promovendus atas nama Inyoman Agus Suaryo Putra, lahir di Pasedahan pada tanggal 11 Desember 1981. Anak dari pasangan Bapak Inengah Sude SPD dan Ibu Gusti Ketut Karti SPD. Riwayat pendidikan Promovendus menempuh pendidikan program sarjana pada jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang pada tahun 2000 hingga 2004. Menempuh pendidikan program magister pada program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Denpasar pada tahun 2011 hingga 2013, serta menempuh pendidikan program studi seni program doktor di Institut Seni Indonesia Bali tahun 2022. Saat ini bekerja sebagai dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI), serta aktif sebagai praktisi di bidang fotografi dan videografi. Pembukaan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus Inyoman Agus Suaryo Putra dengan promotor Profesor Dr. Niluh Sustiawati MPD, Ko-Promotor 1 Profesor Dr. Anagung Gede Bagus Udayana SSN MSI, Ko-Promotor 2 Dr. Andes Iwayan Suwardana MSN, Ketua Penguji Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN, Penguji 1 Dr. Inyoman Suwardina SSN MSN, Penguji 2 Profesor Dr. Andes Iwayan Karja MFA, Penguji 3 Dr. Iketut Suteja SST MSN, Penguji 4 Dr. Ida Ayutari Puspa SAG MPAR, Penguji 5 Profesor Dr. Andes Iketut Muke MSI, Penguji 6 Dr. Insinyur Ani Suryanti Kusuma Eskom Mkom,
dan penguji 7 Nyoman Dewi Febriani, STMA PhD. Untuk itu kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji. Dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus I Nyoman Agus Suarya Putra secara resmi dibuka. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Niluh Sustiawati MPD, kopromotor 1 Profesor Dr. Ana Agung Gede Bagus Sudayana SSN MSI, kopromotor 2 Dr. Andus Iwayan Suwardana MSN, penguji 1 Dr. I Nyoman Suwardina SSN MSN, penguji 2 Profesor Dr. Andus Iwayan Karjo MFA, penguji 3 Dr. I Ketut Suteja SST MSN, penguji 4 Dr. Ida Ayu Tari Puspa SAG Empar, penguji 5 Profesor Dr. Andus I Ketut Muko MSI, penguji 6 Dr. Insinyur Anik Suryanti Kusuma Eskom Mkom, dan penguji 7 Nyoman Dewi Febriani STMA PhD, serta hadirin yang saya hormati, selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Sebelum ujian dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan ujian ini. Pertama, ujian berlangsung selama 90 menit. Kedua, presentasi oleh saudara Promovendus maksimal 15 menit. Tanya jawab terkait dengan hasil penelitian dan temuan yang dicapai. Keempat, masing-masing penguji diberikan waktu tanya jawab sekitar 5 menit. Dan kelima, pertanyaan agar diajukan satu persatu. Untuk itu, waktu presentasi saya persilakan kepada saudara Promovendus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN, yang terhormat Profesor Dr. Niluh Sustiawati MPD, yang terhormat Profesor Dr. Ana Agung Gede Bagus Udayana, yang terhormat Dr. Andus Iwayan Suwardana MSN, yang terhormat Dr. I Nyoman Suwardina SSN MSN, yang terhormat Profesor Dr. Andus Iwayan Karjo MFA, yang terhormat Dr. I Ketut Suteja SST MSN, yang terhormat Profesor Dr. Andus I Ketut Muke, yang terhormat Dr. Ida Ayu Tari Puspa SAG Empar, yang terhormat Dr. Insinyur Anik Suryanti Kusuma Eskom Mkom, yang terhormat Nyoman Dewi Febriani STMA PhD, serta undangan yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi yang mengambil topik Cipta Seni Animasi, Aktualisasi Nilai Satkerti sebagai Media Pembelajaran Budi Pekerti pada Anak Usia Dini di Kota Denpasar. Next. Jadi yang sebenarnya melatar belakangi di dalam penelitian saya adalah bagaimana mendidik dari anak usia dini memegang peran penting dalam membentuk fondasi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak yang saat ini sebenarnya anak usia dini ini disebut sebagai masa golden age, masa pembentukan. Dan ilmu seni saya pergunakan karena ilmu seni ini memiliki peran sentral dalam pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Next. Kemudian bidang ilmu saya adalah desain komunikasi visual, di mana penerapan desain komunikasi visual yang efektif ini dapat meningkatkan retensi informasi dan keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian teknologi informasi ini adalah sebagai media sarana yang saya pergunakan untuk membentuk sebuah media pembelajaran yang berbasis pada digital yang saya persembahkan atau saya aplikasikan pada anak usia dini. Saya mengambil teorinya ini dari teorinya Witragroho,
bersama CHIPS. Next. Kemudian hal yang mendasari di dalam penciptaan karya seni ini adalah kurikulum dari anak usia dini, di mana di dalam kurikulum dimuat bahwa tingkat pendidikan dari anak usia dini atau yang dikenal dengan istilah PAUD sering disebut dengan merdeka bermain. Karena proses pembelajarannya yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini ini, masa pembentukan media pembelajaran ini adalah berbasis pada merdeka bermain. Next. Mendasari dari latar belakang, ini mengacu pada peraturan pemerintah yang disampaikan oleh Gubernur Bali bahwa media pembelajaran digital berlandaskan kearifan lokal Satkerti ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk budi pekerti anak usia dini. Karena apa? Karena media pembelajaran ini memasukkan kearifan lokal dari kearifan lokal Bali. Hal ini sangat sesuai dengan visi misi Gubernur Bali, yaitu 100 tahun Bali Era Baru yang dimulai dari tahun ini 2025 hingga 2125 yang menyampaikan bahwa mencintai berbagai aspek pembangunan, termasuk di dalamnya adalah mencintai pelestarian alam, mencintai dari kebudayaan kita sendiri, yaitu kebudayaan Bali, serta meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Next. Kemudian apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang dalam masalah dalam penelitian ini? Yang pertama adalah apa yang menjadi ide konsep dasar penciptaan media pembelajaran digital berlandaskan Satkerti. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, saya mempergunakan artikel dari desainer sebagai pengarang dari miliknya Mike Rock, di mana desainer sebagai pengarang, Mike Rock menyatakan bahwa sebagai seorang desainer kita harus mampu membuat sebuah komunikasi pesan secara efektif, fungsional, dan estetik di dalamnya. Sehingga pengarang yang aktif dan berdaya dalam menciptakan makna dan narasi akan menghasilkan sebuah karya yang sangat baik untuk diciptakan. Next. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana proses penciptaan desain media pembelajaran berbentuk digital berlandaskan Satkerti untuk menunjang pendidikan budi pekerti anak usia dini di Kota Denpasar. Dalam pendekatan teori untuk menjawab masalah kedua, saya mempergunakan teori dari Khadijah, di mana kurikulum diimplementasikan baik oleh guru dengan media, ataupun media itu berdiri sendiri. Teori Khadijah mendasari saya di dalam menjawab proses penciptaan karya desain. Next. Permasalahan ketiga adalah bagaimana proses implementasi media pembelajaran berbentuk digital berlandaskan Satkerti pada pembelajaran anak usia dini di Kota Denpasar. Tentunya ada dua teori yang mendasari dari bagaimana cara menjawab rumusan masalah ini. Teori yang pertama adalah teori media pembelajaran digital. Pendekatan teorinya adalah teori behaviors yang merupakan perubahan tingkah laku yang dipicu oleh interaksi antar guru dan murid yang menghasilkan stimulus dari guru dan respon dari murid. Teori yang kedua adalah teori Piaget yang mana menyampaikan bahwa pengetahuan ini diperoleh oleh anak dengan cara membangunnya sendiri secara aktif melalui interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Kemudian teori yang mendasar dari kearifan lokal itu adalah teori Satkerti, di mana kita memuliakan yang namanya pengetahuan Jana Kerti, leluhur Atma Kerti, air dan Kerti, jagat atau dunia itu adalah jagat Kerti, hutan adalah warna Kerti, samudra, pantai itu disebut sebagai samudra Kerti yang harus kita jaga dan kita muliakan. Next. Dalam penelitian disertasi ini, saya menemukan dari metode penciptaan yang berbeda. Jadi 4 tahapan metode yang ditemukan di dalam penciptaan ini, yang saya kenal atau yang saya sebut sebagai Asia. Yang pertama adalah analisa, yang kedua adalah creation, yang ketiga adalah improvement, dan yang keempat adalah artwork. Analyze itu artinya saya melakukan analisis terhadap kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam konteks media pembelajaran anak usia dini. Setelah analisis ada, barulah melakukan penciptaan yang saya sebut sebagai creation.
penciptaan ini belum sempurna atau belum tentu sempurna adanya, oleh sebab itu perlu tahapan improvement, yaitu masukan-masukan pendapat guna menyempurnakan karya yang dibentuk. Dan pada akhirnya di bagian keempat ada yang disebut sebagai kualitas karya dalam format atau dalam bentuk artwork. Next. Kemudian apa sih yang menjadi konsep penciptaan? Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah konsep saya adalah lucu, fun, karena lucu dan fun ini sangat disukai oleh anak usia dini. Tentunya tetap mendasari pada kearifan lokal yang ada, yaitu Satkerti. Next. Secara simpel, secara sederhana, saya menyampaikan media pembelajaran saya seperti ini. Yang pertama, kalau kita melihat media pembelajaran konvensional itu hanya melalui buku, dan di sini kita cukup menempelkan stiker barcode. Karena apa? Stiker ini mampu menerjemahkan media itu ke dalam format digital dengan bantuan perangkat Android maupun komputer. Sehingga dengan demikian, anak usia dini sekarang bisa berdekatan dengan perangkat digital. Kita tak lupa bahwa sekarang kita sudah ke 5.0, revolusi industri. Next. Ide penciptaan saya berasal dari lontar prasi. Karena apa? Visualisasi lontar prasi ini sangat sederhana sekali. Lontar prasi adalah kearifan lokal asli dari Pulau Bali. Visualisasinya saya kemas dengan apik, kemudian saya terjemahkan di dalam animasi. Saya bumbuhi dengan sebuah cerita yang saya ambil dari Dangyang Nirarte. Kebetulan ceritanya sangat sesuai dengan Satkerti di dalamnya. Next. Bagaimana akhirnya kreasan itu ada di dalam penelitian ini? Yang pertama, dilakukan sketsa digital dan pewarnaan. Semua dilakukan di dalam komputer, sehingga menghasilkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan karakter anak usia dini. Penokohan ini tentunya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan warna dari psikologi warna anak usia dini. Tentunya psikologi ini sangat membantu pencipta di dalam menciptakan karya cipta yang berkualitas. Next. Ini adalah proses dari editing, bagaimana animasi dari proses gambar digital diterjemahkan ke dalam editing dengan bantuan aplikasi pengolah video, apakah itu Moho maupun Adobe Premiere. Kemudian audio itu direkam untuk menghasilkan suara yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan animasi yang diciptakan. Next. Dalam penelitian ini, saya membuat 8 jenis media penciptaan yang berbasis digital. Yang pertama, media pemantiknya itu adalah film animasi Satkerti beserta buku pedoman digital adalah pedoman Satkerti yang bisa diakses melalui perangkat Android, serta masing-masing Satkerti diterjemahkan di dalam animasi yang berbeda, baik itu Samudra Kerti tentang pantai, baik itu Wana Kerti tentang hutan, baik itu Jagat Kerti tentang wilayah sekitar manusia, baik itu Danu Kerti tentang air, baik itu Janab Kerti tentang pengetahuan, maupun Atma Kerti terkait dengan konsep-konsep luhur dari manusia itu sendiri. Next. Secara simpel, buku digital berbentuk hanya seperti ini. Jadi cukup ditempelkan ini di TK, kemudian guru bisa langsung mengakses barcode yang mengarahkan ke dalam film animasi, dan di masing-masing barcode tersebut ada sebuah cerita, dan cerita itu mengarahkan pada cerita Dangyang Nirarte, baik ketika berpetualangan di pantai, di air, di hutan, maupun di tempat pasramannya dari Dangyang Nirarte hingga akhirnya sampai di Uluwatu. Next. Kemudian hasil setelah ada tentunya tak lepas dari menguji dari desain yang ada, karena ini adalah proses desain. Desain disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan anak usia dini, sehingga perlu kiranya dilakukan pengujian. Tak lepas dari itu, karya desain ini akhirnya diujikan pada ahli isi Satkerti, yaitu Profesor Dr. Swarke, kemudian ahli desain komunikasi visual, ahli teknologi pembelajaran, hingga pada pengguna dari guru dan TK. Jadi ada
karya desain yang kemudian diuji cobakan baik itu ke anak TK yang didampingi oleh guru TK-nya. Hasil dari pengujian ini adalah dapat disimpulkan media pembelajaran ini adalah sangat layak untuk dipergunakan sebagai media pembelajaran. Tentunya berdasarkan beberapa hal, apakah itu estetika, apakah itu fungsional, estetis, etis, ergonomis, dan lain sebagainya, semua tertuang di dalam format pengujian. Next. Akhirnya, di dalam proses disertasi ini ditemukanlah sebuah temuan-temuan yang mendasari dari penciptaan. Temuan pertama adalah bahwasannya penciptaan seni media pembelajaran digital berlandaskan kearifan lokal Satskerti ini dapat ditinjau dari sisi filsafatnya, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mencangkup pada pemahaman bahwa kearifan lokal Satskerti adalah bagian dari realitas yang harus dijaga dan dipelihara, disampaikan dengan cara yang sesuai, baik itu melalui media pendidikan anak usia dini yang memiliki tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang positif. Temuan ketiga adalah seni animasi dalam media pembelajaran merupakan sebuah tampilan seni visual yang bergerak yang digunakan untuk menjelaskan konsep, cerita, dan materi pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Temuan yang ketiga adalah media pembelajaran digital yang efektif. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk anak usia dini adalah media yang harus menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak, bersifat interaktif dan sangat menyenangkan. Next. Kesimpulannya adalah, yang pertama, ide konsep yang mendasari adalah lucu berkearifan lokal, kemudian proses penciptaan dilakukan dalam 4 tahap yang terdiri dari analyze, creation, improvement, dan final artwork, kemudian implementasi media, pembelajaran berbentuk digital berlandaskan Satskerti pada pembelajaran anak usia dini, memiliki kualitas yang sangat layak untuk dipergunakan oleh anak usia dini. Tentunya berdasarkan hasil uji yang ada. Next. Mohon izin karena situasi pada saat ujian ada beberapa dewan penguji yang belum hadir maupun teman-teman juga tidak hadir, saya menampilkan dalam waktu 4 menit bagaimana proses ujian tertutup dari karya cipta yang berjudul Cipta Seni Animasi Aktualisasi Nilai Satskerti sebagai Media Pembelajaran Budi Pekerti pada Anak Usia Dini di Kota Denpasar. Saya tayangkan dalam bentuk video. pada acara ujian hasil penelitian disertasi tahap 1 atau ujian tertutup program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali. Om Swastiastu. Diceritakan seorang anak bernama Iko Mangjemet mengajak teman-temannya untuk berpetualang menuju cerita Dangyang Nirate. Hei kawan, apa kabar? Sebelum memulai kegiatan, kita harus memberikan salam ke semua teman-teman, bapak ibu guru, dan ke orang tua kita. Bagaimana salamnya?
kita ucapkan Om Swastiastu. Namaku Komang Jemet. Aku adalah teman kalian. Aku akan mengajakmu berpetualang menembus waktu. Kita akan ke zamannya Pandita Dalyang Nirarta. Kita akan belajar hidup yang baik. Yuk ikuti petualanganku. Kita katakan Mirek. Sekali lagi kita katakan Mirek. Ada di hutan sangat membantu manusia untuk menjaga hutan. Next. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi penelitian saya hari ini dapat memiliki dampak yang baik bagi masyarakat yang ada di Bali. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Promovendus, Dewan Penguji yang saya hormati, demikian presentasi dari Saudara Promovendus. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji Dr. Inyoman Suwardina SSN MSN, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang ujian terbuka hari ini, kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyano SSN MSN yang saya hormati, kepada tim promotor yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Niluh Sustiawati MPD yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah dapat meluangkan waktu untuk menghadiri sidang ini yang saya hormati, dan khusus kepada Promovendus Inyoman Agus Suarya Putra yang berbahagia hari ini. Selamat atas sidang promosi doktor ujian terbuka untuk hari ini. Baik, saya sudah mengikuti materi ini atau tema ini dari awal, kemudian juga membaca naskah-naskah yang sudah diperbaiki serta presentasi. Ini makin menarik begitu. Cuman dalam hal ini saya memahami pentingnya mulai bermunculan media pembelajaran yang praktis untuk anak-anak mengenal budaya Bali. Namun dalam hal ini apa yang sudah disampaikan juga diharapkan memberikan kontribusi positif. Ini pernyataan dari Inyoman Suarya terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota Denpasar. Nah, apa yang dibuat dalam media digital ini
dikhususkan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam seperti yang disampaikan tadi. Kemudian hasil pengujian karya cipta dari ahli isi, ahli media dan sebagainya sangat sesuai dinyatakan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian hasil pengujian terhadap anak usia dini menyatakan karya dapat dipergunakan dengan baik. Nah, kalau saya ibaratkan Pak Nyoman ini sedang mempresto daging yang sangat keras dan alot untuk dapat disajikan kepada anak-anak. Karena ini mengingat Sadkerti ini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang luar biasa, akan disajikan kepada anak-anak usia dini. Nah, pertanyaan saya, apa ukuran nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam pada anak usia dini dari keberhasilan penciptaan media pembelajaran digital ini, dan apa contohnya? Barangkali itu, silahkan. Silakan Saudara Promovendus. Terima kasih untuk Bapak Suardine. Baik, saya akan menyampaikan dari hal ini yang terkait dengan nilai moral apa yang ada sebenarnya di dalam anak usia dini. Tentunya dasar dari penelitian ini adalah kurikulum pertama. Apa yang muncul di dalam kurikulum adalah kurikulum Merdeka yang menyatakan tentang ada beberapa aspek penilaian terkait dengan spiritual dan budi pekerti. Tentunya kurikulum inilah yang mendasari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak usia dini. Dari cara menilai itu dibantu oleh guru TK. Dari kurikulum ini dimasukkanlah unsur-unsur yang sesuai dengan kurikulum dari Sadkerti tersebut. Misalnya mencintai alam, mencintai lautan, dan lain sebagainya. Perubahan moral yang terjadi adalah seperti animasi tadi disampaikan. Pertama, anak-anak mampu menyampaikan Om Swastiastu. Itu artinya semoga selamat atas perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah masuk sebagai bagian dari karakter anak usia dini. Yang kedua, anak usia dini diajarkan saling menghormati terhadap teman, terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak usia dini diajarkan untuk belajar bersih-bersih, belajar bernyanyi, bergembira dengan mengambil hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal. Apabila ini dipraktikkan oleh anak TK dan gurunya, tentunya dari hasil pengujian yang telah dipergunakan dalam bentuk sampel, ini akan terrealisasi ke depannya sesuai dengan peluang dari Bapak Gubernur Bali dari 100 tahun Bali era baru. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya penguji Profesor Dr. Andus Iwayan Karja MFA, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat Profesor Dr. Iwayan Adnyano, SSN, MSN, promotor dan co-promotor, serta seluruh Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin semuanya yang saya hormati, saya muliakan, dan teristimewa kepada Saudara Promovendus yang saya banggakan gitu, telah menghasilkan satu proses studi yang saya ikuti dari awal gitu. Memang satu hal yang sangat menarik karena satu sisi menarik sesuatu nilai yang abstrak, nilai yang sangat filosofis dari budaya Bali, dari keyakinan di Bali gitu. Kemudian diterapkan pada anak-anak usia dini 4 sampai 6 tahun gitu. Materi ini kita sudah bicarakan gitu. Tapi saya masih terus menyimpan satu pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda mengolah, mensublimasi satu nilai yang abstrak, satu nilai yang filosofis padat, kemudian diterapkan pada usia anak dini 4 tahun ke 6 tahun gitu.
Saya masih ingin tahu, masih ada curious ini, bagaimana cara-caranya agar betul-betul dapat dirasakan, dapat dipahami, dan kita rasakan hasil gunanya. Itu pertama. Kedua, bagaimana caranya untuk menghindari bahwa produk ini tidak menjadi hiburan pasif, tetapi dia memiliki nilai edukasi yang betul-betul bisa berdampak, memberikan satu sumbangan kepada anak usia dini, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bermanfaat. Terima kasih. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Prof. Karja. Di sini untuk melakukan sublimasi abstrak dan nilai filosofis, tentunya saya melakukan pendekatan dari filsafat ilmu yang terdiri dari 3 sisi. Yang pertama adalah ontologis, yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Ontologis, bagaimana akhirnya media ini ditemukan. Kemudian epistemologis, bagaimana belajar dengan media ini. Dan aksiologis adalah bagaimana dampak yang diperoleh dari penggunaan media. 3 hal ini mampu mendasari bagaimana cara untuk mengetahui bahwa media ini benar-benar bermanfaat atau berguna atau tidak terhadap anak usia dini dalam konteks hal tersebut. Terkait dengan hal bagaimana menghindari agar ini tidak semata-mata menjadi hiburan daripada anak usia dini karena adanya dampak dari teknologi digital. Oleh sebab itu bahwasanya pendidikan ini harus terkorelasi antara 3 sisi. Yang pertama adalah guru sebagai pembentuk kurikulum yang mengajarkan tentang media ini. 2, orang tua yang wajib mendampingi di dalam penggunaan media. 3, pemerintah yang dalam hal ini memberikan kesempatan untuk menetapkan sebuah peraturan agar media digital berbasis kearifan lokal ini mampu masuk di dalam metode pengajaran pada anak usia dini. Dengan hal tersebut tentunya dampak-dampak baik yang ada atau yang ditimbulkan dari adanya anak usia dini akan lebih bermanfaat bagi anak usia dini sebagai sebuah pembentuk karakter di masa Golden Age. Karena masa ini adalah masa dasar untuk kita memberikan banyak kearifan kepada anak usia dini agar anak usia dini nanti pada saat dewasa memiliki karakter yang berkearifan lokal sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Masih ada waktu, Prof. Karja, ada tambahan? Cukup. Berikutnya penguji Dr. Ketut Sutejo SST MSN, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana, Ibu Profesor Dr. Nilo Sustiawati selaku promotor yang saya hormati, begitu juga Bapak Profesor Ana Agung Udiana yang saya hormati, dan Bapak Dr. Wayan Swadana selaku kopromotor 2, dan Bapak Ibu para tim penguji yang saya muliakan, begitu juga hadirin yang saya hormati, terutama Promovendus. Selamat ya, sudah sampai pada puncak akhir dari proses tadinya. Saya bangga dengan penelitian saudara, terutama bersikeras untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi generasi, terutama anak-anak. Nah, kalau saya andaikan ini istilah Jawanya mikul dur mendam jero, jadi beban yang berat dan emosi yang harus tertahan dengan bagus, sehingga konsep dari penelitian ini betul-betul bisa masuk dalam ranah kurikulum anak-anak usia dini. Pertanyaan saya gampang sekali, apa sih relevansinya cipta seni animasi aktualisasi nilai Satkirti sebagai media pembelajaran budi pekerti pada anak usia dini di Kota Denpasar
yang berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena 3 ini adalah standar penilaian anak-anak. Ingat seperti ujian-ujian kemarin, ini anak kecil ini sebagai bawang kecil sekali dia disemprot dengan nilai filosofi Satkirti. Ini berat bagi saya. Monggo bagaimana kira-kira strategi dari pemikiran saudara Promopedo? Silakan. Terima kasih Dr. Sutiejo, izin saya menjawab. Jadi sebenarnya begini, kalau relevansi yang terkait dengan 3 unsur pembentuk anak usia dini yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini adalah pengetahuan, ya. Afektif ini adalah pengukuran sikap, dan psikomotorik adalah bagaimana mengolah dari raganya anak usia dini. Tentunya 3 unsur mendasar ini adalah memberikan dasar di dalam sebuah penciptaan. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi kognitif, media pembelajaran Satkirti memberikan pengetahuan dari bagaimana cara-cara untuk memuliakan dari Wanakerti dan lain sebagainya, Janakerti, Atmakerti, Danukerti, dan lain sebagainya. Diajarkan mereka agar bagaimana berperilaku mulia, menghormati sesama, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi sikap, tentunya media Satkirti membentuk sikap dalam diri anak usia dini. Sikap sederhana adalah bagaimana cara dia menyapa temannya. Sikap kedua adalah bagaimana dia cara memperkenalkan. Sikap ketiga adalah bagaimana cara menolong. Ini semua tertuang di dalam hasil cipta yang sudah dibuat di dalam media pembelajaran digital Satkirti. Dan yang terakhir adalah psikomotorik, mengolah daripada tubuh atau gerak dari anak usia dini. Media Satkirti memberikan kesempatan anak usia dini untuk belajar dalam mengolah gerak. Tentunya apakah itu dengan cara bermain, bernyanyi, ataupun membentuk sesuatu yang bersifat soft, misalnya melalui media plastisin. Tentunya di dalam penciptaan yang saya buat, 3 hal ini sudah menjadi bagian yang masuk di dalam media penciptaan dan sudah diujikan langsung kepada anak usia dini melalui bantuan guru TK. Karena kenapa? Guru TK yang paham bagaimana cara menilai anak usia dini. Sedangkan saya sebagai peneliti hanya mendampingi, menganalisis, dan mengevaluasi dari apa yang diperoleh data dari guru-guru TK tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Silakan, masih ada waktu. Ya, relevansi itu pendapat saya ada 2 hal yang perlu dipahami, yaitu kecocokan anak-anak untuk memahami tentang nilai itu. Dan sesuai dengan umurnya dia klasifikasi. Ini perlu catatan karena relevansi ini luar biasa dalam konteks nilai ini gitu maksud saya. Mungkin itu yang perlu dipertegas. Terus yang terakhir Saudara Pomopendus, jangan buat kesimpulan. Buat simpulan, tetapi belum ada statement. Mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya penguji Dr. Ida Ayu Tari Puspa SAG Empar, dipersilakan. Terima kasih Pak Prof, pimpinan sidang. Yang terhormat promotor, kopromotor, seluruh Dewan Penguji, Promovendus, dan keluarga yang berbahagia. Saya ada 2 pertanyaan, kalau memungkinkan nanti untuk dijawab ya, karena ditentukan oleh waktu, enteng gitu ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara Promovendus untuk mewujudkan ide? Ya, mengambilnya itu kan dari tokoh penokohan Dharma Yatra dan Yang Nirarta ini. Tinggi banget ini ya, tinggi banget ngambilnya gitu. Ya, karena beliau saya sembah ya sebagai Betara Lelangit gitu. Ya, jadi kembali mewujudkan ide, menjadikan dalam proses kreatif itu sebuah karya cipta seni animasi untuk anak usia dini. Itu 1. Yang kedua, dalam karya ini pasti ada amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti ya, tentu dalam balutan artistik dan estetik
menjadikan karya ini sebuah animasi yang nanti bisa dipahami, dilakukan dalam aktualisasi oleh anak usia dini di Kota Denpasar. Terima kasih. Silakan Saudara Promopendus. Terima kasih Dr. Tari, izin saya menjawab. Yang pertama, bagaimana sebenarnya cara dalam penciptaan ini mewujudkan ide kenapa diambil tokoh Dangyan Nirarte. Saya pahami bahwa cerita Dangyan Nirarte ini sangat kompleks dan sangat rumit. Tetapi ketika saya membaca cerita itu, ada beberapa hal yang unik dan menarik. Proses perjalanan beliau dari Jawa menuju Bali. Kemudian setelah ditarik, tentunya saya tidak mungkin menceritakan itu dengan rumit karena usia dini. Oleh sebab itu, saya menceritakan berdasarkan cara tata tutur anak usia dini. Tentunya ini didasari adalah atas beberapa hal yang menjadi buku bacaan anak usia dini. Cara bertuturnya kemudian ini hanya meminjam dari cerita tanpa menghilangkan kronologi cerita. Hanya meminjam cerita tetapi dikemas dalam tata tutur anak usia dini. Nah, karena perjalanan beliau yang pertama adalah melewati samudra, kemudian di sana disampaikan bahwa beliau melewati samudra, kemudian beliau bercerita di dalam samudra itu bagaimana sih ikan-ikan ada di bawah seperti itu. Kemudian ketika beliau berjalan lewat ke tengah hutan, ketika sampai di Bali lewat ke tengah hutan, ceritanya dibuat bagaimana anak itu mengetahui lingkungan sekitar ada hewan, ada monyet dan lain sebagainya. Nah, dalam proses cerita tutur anak usia dini selalu tokoh Komang Jemet tadi menyampaikan, apakah kamu tahu apa hewan di sekitarmu? Dangyan Nirarte akan bercerita, hewan yang ada di sekitar tidak boleh dibunuh. Hewan yang ada di sekitar harus dijaga, seperti itu. Itu tata tutur anak usia dini seperti itu saya sampaikan. Kemudian amanat atau pesan apa yang disampaikan di dalam penciptaan ini? Tentunya yang saya harapkan adalah media pembelajaran digital saat ini sama sekali boleh saya sebut seperti itu, mungkin 80% tidak mengemas kearifan lokal. Padahal ketika kita membaca Satkerti ini adalah sebuah perilaku mulia yang kita harus tanamkan di golden age, masa keemasan mereka. Sehingga dampaknya nanti kita lihat ke depannya, apakah di umur 15 tahun ke atas, di masa mudanya. Saya berpikir, bagaimana kearifan ini membentuk anak usia dini, jangan sampai nanti ketika dewasa terjadi hal yang sekarang, Ibu. Banjir di mana-mana, perkelahian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam penelitian inilah saya mencoba menggali bagaimana tata cara mendidik anak usia dini hingga nantinya di masa dewasa menjadi sumber daya berkualitas. Tentunya tak lepas dari rencana Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster terkait dengan 100 tahun Bali era baru. Seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Bu, enggak ya, cukup ya. Oke, berikutnya Profesor Dr. Andus Ketut Muko MSI, dipersilakan. Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya yang kita hormati bersama pimpinan sidang Profesor Dr. Iwayan Adnyano, MSN, promotor dan Dewan Penguji yang saya hormati juga. Keluarga yang sudah hadir atau teman sejawat pada acara ini, dan yang paling berarti di panggung kehormatan, di mimbar, yaitu Saudara Promopendus sudah sampai kepada puncak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi saya langsung aja, tidak usah basa-basi. Pertanyaan saya muncul tadi setelah saya merekam beberapa pertanyaan dari teman-teman Dewan Penguji di sini, karena hampir 80% menyatakan penelitian Promopendus ini terlalu tinggi grade-nya, diturunkan atau di background kepada anak usia dini gitu. Nah, walaupun ide penciptaan ini kan sangat luar biasa pada zaman ini gitu, zaman modern atau zaman global, sudah punya ide menciptakan suatu metode pembelajaran untuk anak-anak usia dini yang interaktif dan komunikatif. Saya sangat setuju gitu. Cuma tadi itu terlalu tinggi grade-nya. Kemudian kalau terlalu tinggi itu langkah ke depan
yang mungkin Promopendus sudah tadi pikir-pikir apa yang akan dilakukan langkah ke depan terkait penelitian ini yang dikritisi terlalu tinggi gitu. Itu satu. Dua, saya mengamati banyak sekali itu pencipta baik dari keluaran dari S3 isi ataupun S3 yang lain itu setelah dia berhasil ya lulus itu mandek dia. Banyak yang mandek tidak melakukan sesuatu usaha yang mungkin berguna bagi masyarakat atau bagi orang lain gitu. Nah, kira-kira satu lagi apa yang akan dilakukan setelah ini gitu. Silakan, terima kasih. Silakan Saudara Promopendus. Terima kasih Prof. Muke. Baik, izin menjawab. Disampaikan bahwa penelitian ini terlalu tinggi. Saya menyampaikan bahwa hasil penciptaan saya membentuk dalam 8 karya penciptaan. Di dalam 8 karya penciptaan itu ada tata cara penggunaan karya media. Di dalam tata cara penggunaan media tentunya tidak langsung dilihat atau tidak langsung ditonton ini cerita Dangyang Nirarte, tidak. Tetapi di dalam presentasi gurulah yang berperan penting saat itu. Ketika Dangyang Nirarte ceritanya disampaikan, ada cerita yang harus dihentikan. Kemudian ditanyakan, apakah anak itu paham dengan cerita ini? Sesudah paham, ditanyakan, diobservasi. Sesudah diobservasi, dievaluasi, dilanjutkan lagi ceritanya. Di dalam 8 media yang tercipta, tentunya ada unsur-unsur film yang lainnya, tidak hanya Dangyang Nirarte. Ada Ibojok Teken Ikekwe, bahwa anak diajarkan untuk tidak mencuri. Anak diajarkan untuk berempati. Anak diajarkan untuk bekerja sama. Tokoh Ibojok dan Ikekwe ini ada di dalam pelatihan dasar motorik dari media pembelajaran itu. Yang saya ambil di situ adalah Jagat Kerti. Ada cerita-cerita lain yang masuk di dalam media yang sangat sederhana, yang tak lepas dari yang namanya Satwa Bali zaman dulu. Itulah yang saya masukkan menjadi dasar di dalam penciptaan ini. Kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya agar penciptaan ini berguna bagi masyarakat? Tentunya saya berharap ini adalah sebuah peluang. Peluangnya apa? Pak Koster menyatakan bahwa ada penekanan di daerah hulu dan daerah hilir untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Oleh sebab itu, dari penekanan tersebut, saya mencoba dari peluang yang ada, mengambil di daerah hulu, masa keemasan. Dengan membentuk di daerah hulu, saya berharap adanya sebuah himbauan bagi anak usia dini, adanya pembelajaran baru bagi anak usia dini. Dampaknya bagaimana atau apa yang terus akan dilakukan? Saya mencoba untuk melobi dari staf khusus Pak Wayan Koster, semoga nantinya bisa diterima penelitian ini sehingga dijadikan bagian dari pembelajaran kurikulum di Bali yang bisa dipergunakan sebagai bagian kearifan lokal Satkerti. Tentunya mungkin dari Bapak Ketua Penguji adalah staf khusus. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Penguji Dr. Insinyur Anik Suryanti Kusuma Eskom Mkom dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih yang ucapkan kepada Ketua Penguji Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN, yang saya hormati kepada para promotor dan co-promotor beserta Bapak Ibu Dewan Penguji, dan yang saya hormati juga kepada hadirin yang hadir di sini, dan yang paling berbahagia Promopendus Nyoman Agus Suaryo, saya ucapkan selamat sudah ada di pada tahapan ini gitu. Oke, adapun yang saya ingin tanyakan yaitu adalah seperti yang kita lihat bahwa penelitian ini itu erat kaitannya dengan Satkerti Loke Bali dari wacana Gubernur Bali kita. Nah, kita lihat bahwa ini tujuan dari penelitian ini sangat mulia banget. Itu adalah bagaimana kita membuat media untuk anak usia dini, di mana penelitian ini yang sangat sulit itu adalah ini untuk anak usia dininya, kayak gitu. Jadi di sini saya ingin tahu
bagaimana penerapan penelitian ini biar tidak hanya sampai di sini hanya penelitiannya di Denpasar saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Bali. Jadi anak-anak usia dini yang ada di Bali, bukan hanya di tempat penelitian Promovendus saja. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Ani. Tentunya kunci utama dari proses ini itu adalah kebijakan. Saya menyatakan bahwa ini adalah kebijakan, yang berhak mengeluarkan kebijakan adalah Gubernur Bali. Saya berharap melalui penelitian ini saya diberikan peluang untuk memanfaatkan atau mempergunakan media ini di seluruh TK yang ada di Bali. Tentunya tak lepas dari itu, hal-hal apa yang bisa saya lakukan. Semoga saja dengan peluang ini, saya berharap kepada Bapak Staf Khusus Gubernur Bali yang misalnya mendengar proses ini, izinkan saya mengaplikasikan penelitian yang sudah teruji untuk dapat dipergunakan, dan mohon izin juga agar dapat menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa penelitian terkait dengan Satkerti sebagai solusi di bagian hulu sudah bisa dipergunakan dan siap untuk diuji cobakan kembali menjadi sebagai dasar pendukung dari visi misi Gubernur Bali 100 tahun Bali era baru yang dimulai dari tahun ini 2025 sampai 2125. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, silakan mau ditambah. Cukup, terima kasih. Berikutnya penguji Nyoman Dewi Febriani STMA PhD, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati, Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN, yang saya hormati juga Bapak Ibu promotor serta kopromotor serta Dewan Penguji, yang saya hormati pula ya hadirin yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Saudara Promovenda Inyoman Agus Warya Putra. Jadi ini kali pertama saya mengikuti sidang terbukanya Saudara Promovendus. Jadi saya menambahkan saja dari Dewan Penguji lainnya, mungkin agak sedikit beda, jadi saya lebih ke tulisan sedikit. Jadi ini tentang abstrak. Seperti kita ketahui bersama bahwa abstrak itu bagian yang penting gitu. Jadi sebelum kita melihat isi disertasi atau isi artikel, kita selalu membaca abstrak. Jadi kalau saya lihat isi abstraknya sudah komplit, jadi ada vision, latar belakang, kemudian ada kebaruan, kemudian ada langkah, hasil, dan kontribusi. Tapi di sini mungkin bisa diatur sedikit bahwa saya tadi mendengar metode ACIA itu kan temuannya Saudara Promovendus. Tetapi di sini ditulis metode yang digunakan. Jadi mohon agar ACIA ini menjadi hasil gitu. Dan juga di sini diungkapkan bahwa hasil pengujiannya karya dapat dipergunakan dengan sangat baik. Nah ini kan sifatnya masih umum ya, kualitatif. Padahal di dalam disertasi ini Saudara Promovendus melakukan banyak perhitungan kuantitatif. Jadi menguji bagaimana implementasi dari video itu kepada anak-anak. Jadi sebaiknya angka itu juga dimunculkan, jadi supaya lebih ilmiah. Karena kalau saya lihat hasilnya masih terlalu umum di sini di abstrak. Jadi nanti tolong mungkin ditambahkan. Kemudian juga terkait dari metode gitu ya, itu kan nanti ketemuan Saudara Promovendus. Jadi sebaiknya nanti di temuan itu ditekankan juga bahwa langkah itu ditemukan setelah melakukan disertasi. Dan juga mungkin disertai bagan sehingga nanti pembaca juga lebih gampang memvisualisasi maksud dan tujuan dari Saudara Promovendus. Begitu. Kemudian juga ini ada tambahan aja, jadi mungkin nanti bisa dikomunikasikan. Saya dengar tadi banyak sekali implementasi yang dilakukan, tetapi dalam metode ini hanya sampai analyze, creation, improvement, artwork, mungkin ditambah implementation. Sehingga untuk singkatannya nanti kan terserah, silakan Promovendus. Begitu. Itu. Kemudian yang kedua, tambahan saja. Di sini saya lihat Saudara Promovendus sudah melakukan banyak sekali pengujian gitu ya.
Dan hasilnya sudah saya lihat tadi di video bahwa berhasil ke anak-anak. Tapi di sini mungkin bisa ditambahkan, hasil yang signifikan akan terlihat saat kita membandingkan sebelum dan sesudah gitu. Jadi saya tidak melihat di sini bagaimana sebelumnya si anak-anak ini keadaannya begitu. Saya yakin Saudara Promovendus sudah tahu, sudah melakukan itu, tapi mungkin belum diungkapkan di sini. Jadi mohon kiranya dengan adanya perbandingan itu akan membuat hasil lebih ilmiah. Sehingga ada pre-testnya, post-testnya, atau mungkin kalau Saudara Promovendus ingin menggunakan 2 kelompok, yang satu tidak di treatment, yang satu di treatment, mungkin itu juga hasilnya akan lebih signifikan. Jadi mungkin itu masukan dari saya, mungkin Saudara Promovendus bisa menyampaikan, mungkin bila kiranya apa yang saya sampaikan udah ada tertulis di sini. Silakan. Silakan Saudara Promovendus. Terima kasih untuk Dr. Dewi. Tentunya ini apresiasi bagi saya dan ini sangat menambah wawasan saya dalam menciptakan hasil karya bersama penulisannya. Tentunya hal-hal yang sudah menjadi bagian dari proses ini saya sangat menyampaikan banyak terima kasih Ibu. Dan ini akan menjadi bagian yang menjadi pemahaman saya berikutnya dan penulisan saya berikutnya, mohon bimbingannya. Yang terkait dengan pengujian memang betul, ada proses pengujian di mana ada pre-test dan post-test dalam proses ini. Kemudian hal ini cara menilainya berbeda tentunya karena di dalam penilaian anak usia dini ada istilah yang namanya belum berkembang menjadi berkembang sesuai dengan harapan, berkembang sangat baik, seperti itu. Dan ini menjadi masukan yang benar-benar bermanfaat bagi diri saya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, masih ada waktu. Kalau mau menambahkan dipersilakan. Sampun. Oh, sampun. Oke, terima kasih tim penguji. Jadi sebelum sampai ke promotor 2 ya dan promotor, ya saya sedikit antara, mungkin saya menemukan ada berapa variabel dalam penelitian ini. Ada sekurang-kurangnya 5 ya, ada cipta seni animasi, berikutnya seni animasi, aktualisasi nilai Satkerti, media pembelajaran budi pekerti, dan anak usia dini. Jadi ini ya S3 lah kalau dari variabelnya. Karena kalau variabel tunggal ya pasti mudah terjelaskan. Nah artinya setiap variabel mesti terjawab. Ya mungkin tidak tuntas tapi mendekati tuntas lah untuk kita bisa pahami ke setiap variabel dengan variabel lain. Dan juga di dalam variabel itu sendiri utuh. Nah dari kelima variabel itu yang menjadi sangat penting sebenarnya adalah variabel terkait anak usia dini. Jadi kita memandang apa yang sudah kita pahami tentang anak usia dini seakan-akan telah tuntas. Padahal tidak. Jadi usia ini kan usia yang bentangannya dibuat panjang ini 4 sampai 6. Berarti ada 3 tahun. Nah itu proses perkembangan otak dan lain-lain pada anak pasti sudah berbeda gitu. Sementara menu yang ditawarkan kurang lebih sama. Terutama yang 4 tahun. Nah kalau orientasinya mungkin 5 dan 6 mungkin bisa ya. Karena saya memahami, mungkin saja ini salah pemahaman saya, usia ini kan usia bermain. Jadi kalau bermain, bukan berarti tidak sungguh-sungguh. Jadi dia menangis ya betul menangis, betul sedih. Tetapi dia kan tidak panjang gitu. Nah sehingga bagaimana menangisnya ini itu direspon. Nah terus kemudian tetap yang terpatri adalah rasa bahagia itu. Bukan kemudian menjadi sedih berkepanjangan terus traumatik dan lain sebagainya. Saya memahaminya begitu. Nah sehingga usia 4 sampai 6 ini karena kita pahami ini fase bermain yang sungguh-sungguh. Kalau dia marah, ya jangan kita lawan dengan marah, berarti dia bermain sesungguhnya ini, gitu, umpamanya begitu ya. Jadi bermain yang sungguh-sungguh. Nah sehingga proses pembelajarannya itu harus juga direduksi sesuai dengan umur ini. Mungkin tidak sampai mengetahui dia, mungkin mengenali ya. Jadi mengenali yang paling mudah dia kenali itu visual. Apakah warna,
apakah bentuk dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin baru bahasa pun yang dalam tuturan di seni animasi itu pasti tidak rumit kan. Nah jadi visual itu terjawab oleh karya ilustrasi saudara, jadi saya salut, saya mengapresiasi ilustrasinya sangat bagus, pilihan warnanya juga ceria, cerah gitu, jadi bertendensi untuk kita lihat ada rasa bahagia di dalamnya. Nah cuman ketika menyebutnya sebagai media pembelajaran ini apakah relevan? Atau media pemantik bermain misalnya begitu, atau media motivasi bermain misalnya begitu. Nah jadi itu, terus aktualisasi, ya karena kan tidak, apakah umur itu bisa menyatakan benar salah atau ini, apakah sudah bisa dia menginternasi itu ya. Nah saya masih ragu, gitu. Sehingga harus semakin banyak peluang dia bermain, untuk bahagia, saya kira itu menjadi kunci untuk masuk menjadi fase sekolah kan. Jadi 6 tahun lebih sudah masuk sekolah dasar sekarang. Kalau ini mungkin bisa ditimbang lagi apakah umur 5 sampai 6 tahun, karena penempatan umur ini juga perlu pertimbangan yang sungguh-sungguh. Terus media pembelajaran ini juga diperhatikan, karena belajar itu memang harus memayungi ketiga, apakah itu motoriknya, afektifnya, kognitifnya. Nah, padahal ini baru tahap pengenalan, misalnya mengenali, terus kemudian bermain tadi. Jadi demikian beberapa hal yang saya harapkan dapat dipertimbangkan kembali. Silakan respon saudara. Baik, terima kasih Prof. Adnyane. Memang benar di dalam sebuah tulisan saya, saya menyampaikan umur 4 sampai 6 tahun. Di masa ini adalah masa pendidikan anak usia dini, baik 0 besar, 0 kecil, hingga pada TK. Tentunya materi yang ada di dalam pendidikan tersebut menyesuaikan dengan media yang akan dipergunakan. Jadi tidak semata-mata itu media hanya dipergunakan di kelas TK. Contohnya, anak kecil usia usia 4 tahun misalnya, itu diajak bermain plasticine misalnya. Bagaimana dia membentuk apel dengan membulat, jadi dia dilatih untuk membentuk dari motoriknya dia, bergerak seperti itu, membentuk apel. Kemudian bagaimana membentuk kotak seperti itu. Jadi yang dipergunakan adalah media jagat kerti untuk umur 4 tahun misalnya, tapi tetap disesuaikan di dalam dasar pendidikan yang ada di 0 besar atau 0 kecil tersebut. Kalau sekiranya dari batasan masalah ini dispesifikkan, tentunya ini adalah masukan yang baik bagi saya ke depannya, yang tentunya nanti akan dilanjutkan dengan proses berdiskusi kembali, Prof. Saya meminta pengetahuan kembali untuk memperkuat dari hasil disertasi yang telah dibuat. Terima kasih, Prof. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Saudara Promopendus. Berikutnya Kopromotor 1 Dr. Wayan Suwardana MSN, dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyane, dan yang saya hormati juga semua dewan penguji yang ada di sini. Yang saya hormati juga promotor yang ada di samping saya, dan yang saya banggakan pada keluarga dan peserta ujian terbuka ini, dan terutama juga kepada Promopendus yang sangat saya banggakan, Nyoman Agus Suwaryoputra. Selamat sudah bisa berdiri di mimbar terakhir pada pagi hari ini. Saya selaku Kopromotor 2, dalam hal ini Pak Suwaryo ini adalah seorang mahasiswa yang sangat semangat dan sangat hormat kepada promotor. Apa yang menjadi evaluasi dari
para dewan penguji, dia telah kerjakan dengan baik, dan hasil terakhir dari hasil karyanya adalah karya ini. Nah, saya juga sangat membanggakan daripada hasil kerja pada Pak Nyoman Suwaryo, di mana dia itu membuat media pembelajaran budi pekerti yang merupakan suatu media yang sangat tepat pada era globalisasi ini. Nah, di mana dia itu sudah sedini mungkin untuk dapat memperkenalkan tradisi Bali yang banyak mengandung nilai-nilai etika, sopan santun, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan, walaupun pertanyaan saya yang telah saya siapkan sepertinya sudah disampaikan oleh penguji yang lain. Walaupun demikian, saya akan mencoba. Nah, karena ini berkaitan dengan pengujian yang dilakukan, itu adalah pada sekolah yang boleh dikatakan memiliki reputasi tinggi, dengan akreditasi A, memiliki media yang cukup. Nah, di sini memperlihatkan bahwa media pembelajaran yang Pak Suwaryo kerjakan itu akan terseleksi dan eksklusif. Nah, padahal di dalamnya ini ingin memperkenalkan kepada anak usia dini berkaitan dengan Satkerti Loko Bali. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana usaha Pak Suwaryo agar media pembelajaran ini menjadi media utama, tidak menjadi media eksklusif pada sekolah-sekolah dan hanya bisa dipahami oleh anak-anak mungkin yang SDM-nya tinggi dan sebagainya, tetapi betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak secara umum, apa itu di kota, di desa, dan sebagainya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk agar bisa mencapai Satkerti Loko Balinya itu, karena Balinya itu. Mungkin itu sementara Pak Suwaryo yang saya tanyakan, silakan. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Pak Suwardana, izin saya menjawab. Langkah-langkah yang bisa dipergunakan adalah saya sampaikan seperti ini. Media digital ini sebenarnya diciptakan sudah memilih dari target yang akan diujikan, betul. Karena apa? Karena ini adalah media memiliki teknologi digital. Ketika media ini berteknologi digital, ada akses internet yang harus ada. Oleh sebab itu, di dalam wilayah mempergunakan ini memang harus ada internet. Kemudian memiliki fasilitas yang memiliki fasilitas minimal televisi yang bisa mengakses media digital. Karena sekali lagi ini adalah media digital, bukan media cetak. Namun tentunya ini tak lepas dari hanya seperti ini, bukan hanya digital, tetapi kita kembalikan ke dalam situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sekali lagi saya sampaikan, ini tak lepas dari yang namanya kebijakan. Kebijakan dapat membagi dalam dua sisi skop. Yang pertama adalah skop yang memiliki fasilitas yang sangat layak, yang kedua adalah skop yang tanpa ada fasilitas yang layak. Mungkin dengan layak, hal ini bisa dipergunakan media. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya promotor Profesor Dr. Niluh Sustiawati MPD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang terhormat Bapak Rektor ISI Bali sebagai pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Wayan Adnyane SSN MSN. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji dan Bapak Kopromotor. Yang saya hormati para undangan yang sangat saya muliakan dan keluarga Promovendus Nyoman Agus Suwaryo, dan yang teristimewa Nyoman Suwaryo, adik tiang yang dulu sama-sama
menimba ilmu di UM, Universitas Negeri Malang. Komang ini yang membonceng saya ke pura, ke pasar. Saya ngambil S2, Pak Komang S1 gitu. Ya itulah kita di KHMAD, di keluarga mahasiswa Indonesia UM, kita selalu berbagi dan sembahyang. Kalau ada acara nyepi kita bikin ogoh-ogoh ya man, sama ngelawar. Puji Tuhan Astungkara bisa ketemu sekarang. Dari Tiang selaku Promovendus bahwa Nyoman Suwaryo ini sudah sangat rajin membuat disertasi seperti yang disampaikan sama kopromotor Pak Suwardana. Apa yang kita bimbing arahkan cepat direspon, tidak malas. Ya, mudah-mudahan disertasinya sangat memuaskan dan bagus ya. Dari Ibu walaupun pembimbing tapi tetap bertanya ya. Pertama, apa tantangan Nyoman yang dihadapi yang terbesar selama proses penelitian ini dan bagaimana mengatasi, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kan Nyoman promosi tentang doktor ini. Nah, apa yang dipromosikan dari hasil risetnya? Ya, itu saja. Terima kasih. Om Santi. Silakan Saudara Promovendus. Terima kasih Prof, dan saya sampaikan terima kasih banyak atas bimbingan selama ini. Tentunya tantangan terbesar dalam proses disertasi ini adalah keyakinan, bagaimana membentuk keyakinan diri bahwa kita bisa, seperti itu. Di balik banyak sekali problema-problema yang ada di dalam penyusunan disertasi ini. Baik dari sisi diri sendiri maupun dari sisi luar dari diri kita. Tentunya tantangan terbesar adalah bagaimana menyelesaikan disertasi ini harus fokus. Harus fokus dan tepat waktu, itu tantangan terbesar saya. Sehingga dalam 1 semester saya berjibaku untuk membuat 8 karya digital. Itu dilakukan sendiri, mengedit. Tapi ada beberapa bantuan dalam support teknologi, seperti itu. Nah, 8 ini sangat rumit dikerjakan kalau tidak fokus. Oleh sebab itu, tantangan terbesarnya adalah benar-benar bagaimana menciptakan diri sendiri harus fokus pada hal apa yang ingin digapai, hal apa yang menjadi tujuan, hal apa yang menjadi dasar pemikiran, sehingga dalam 3 tahun disertasi ini akhirnya bisa terselesaikan. Hal apa yang bisa saya promosikan terkait dengan hal ini? Bahwa ke depannya penelitian ini tidak hanya cukup sampai di sini. Yang saya harapkan adalah penelitian terkait dengan anak usia dini bisa bermanfaat bagi Bali pada umumnya, Denpasar pada khususnya, yang melalui proses uji coba sebelumnya. Dan kedepannya ini adalah menjadi dasar penelitian saya berikutnya setelah saya tamat menjadi seorang doktor. Tentunya penelitian-penelitian terkait ini akan menjadi pondasi dasar melalui penelitian cipta seni kearifan lokal Satkerti. Saya berharap kedepannya saya bisa membuat penelitian kembali terkait dengan anak usia dini dengan melibatkan banyak hal, apakah terkait dengan institusi, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan kebijakan dan hal-hal yang lain yang bisa mendukung terciptanya penelitian lanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Saya berterima kasih atas bimbingan Prof selama ini yang sudah mengarahkan saya hingga akhirnya dalam jangka waktu 3 tahun saya bisa fokus menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih. Terima kasih, waktunya tepat. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, Dewan Penguji dan hadirin yang saya hormati, demikian sesi tanya jawab telah selesai. Untuk itu sidang ujian hasil penelitian tahap kedua atau ujian terbuka saya skor 7 menit untuk rapat penentuan kelulusan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Untuk selanjutnya kepada Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.
Promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus Inyoman Agus Suarya Putra dibuka kembali oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji. Dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali atas nama Promovendus Inyoman Agus Suarya Putra dibuka kembali. Pembacaan berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka oleh pimpinan sidang. Berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka mahasiswa Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali nama Inyoman Agus Suarya Putra, NIM 2022310004, minat penciptaan seni, judul disertasi, cipta seni animasi, aktualisasi nilai Satkerti sebagai media pembelajaran budi pekerti pada anak usia dini di Kota Denpasar, Bali. Yang telah dihadiri oleh 3 pembimbing dan 8 penguji, ujian telah berlangsung lancar dan baik dengan hasil keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat pujian. Nilai yang dicapai 93,5 atau A. Pembimbing, sekretaris, dan seluruh penguji menandatangani. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Koordinator Program Studi Seni Program Doktor. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Bali nomor 627/IT5/2025 tentang yudisium mahasiswa atas nama Inyoman Agus Suarya Putra pada Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Rektor Institut Seni Indonesia Bali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Bali tentang yudisium mahasiswa atas nama Inyoman Agus Suarya Putra pada Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Ke-1, menetapkan mahasiswa di bawah ini nama Inyoman Agus Suarya Putra, nomor induk mahasiswa 2022-31004, Program Studi Seni Program Doktor, indeks prestasi kumulatif 4.00. Predikat pujian dinyatakan lulus Program Studi Seni Program Doktor yang ke-45 pada Institut Seni Indonesia Bali tahun 2025. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 di yudisium pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 di Institut Seni Indonesia Bali. Ketiga,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bahwa apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Juli 2025. Rektor Iwayan Adnyano. Penyerahan SK Yudisium oleh Rektor Isi Bali. Kesan dan pesan kepada Dr. Inyoman Agus Surya Putra SSN MSN disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Akhirnya. Puji Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, akhirnya saya bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Tentunya apa yang menjadi titik tolak saya saat ini tak lepas dari beberapa hal, beberapa bantuan dari teman-teman, beberapa dukungan dari seluruh keluarga yang hadir di sini. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor saya, ibu saya, yang selalu ada buat saya. Setiap kapanpun saya WA, selalu beliau membalas. Setiap kapanpun ingin berdiskusi, selalu beliau ada. Kemudian kopromotor 1, Pak Ana Agung Gede Udayana, juga sama, kapanpun selalu ada buat saya, apakah untuk bimbingan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kopromotor 2, Pak Suardana, sama, ketika ada masalah, selalu diberikan solusi. Teman berdiskusi yang baik, sama seperti teman beliaunya, sangat ramah, dan bergaulnya enak. Gitu. Terima kasih Pak, karena Bapak juga saya ada di sini Pak, terima kasih. Tak lupa, saya juga menyampaikan sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor, Prof. Dr. Iwayan Adnyano SSN, MSN. Pak, terima kasih banyak. Dan ini merupakan peluang saya ke depannya, bagaimana Satkerti bisa berada di lingkup Provinsi Bali. Semoga Pak Rektor berkenan menjadi atau memberikan peluang ke depannya, arahan dan bimbingan tentunya kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Instiki, Bapak Dewo Made Krisnamuku, yang saat ini sedang berada di Surabaya. Beliau WA saya, belum bisa hadir tapi tetap memberikan support dan dukungan. Terima kasih juga atas beasiswa yang telah diberikan oleh Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, hingga saya bisa membuktikan hari ini saya berada di sini menjadi seorang doktor di penciptaan seni. Kemudian koordinator program studi program Dr. Isi Bali, Bapak Inyoman Suardina SSN MSN,
Pak Suardino, terima kasih Pak. Jadi Pak Suardino ini sangat besar membantu saya berdiskusi, kadang-kadang kita bercerita seperti teman Pak. Jadi saya sangat berterima kasih atas bimbingan Bapak yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa ada di sini. Orang tua, keluarga, mertua, paman, bibi, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke Denpasar dari Karangasem. Dan semoga saja dengan adanya hal semacam ini, saya bisa maju ke depannya. Terima kasih untuk istri, Ma, anak-anak, Ganendra, Dipendra, Arjendra, sudah sangat mendukung sekali. Dan akhirnya Papa juga bisa di sini. Terima kasih banyak atas selama dukungan selama ini, suka duka yang sudah ada. Terima kasih, Ma. Terima kasih anak-anak. Kemudian terima kasih juga para penguji yang sudah tadi memberikan arahan dan masukan tentunya. Guru dan mentor yang memberikan saya wawasan, mungkin ini akan disiarkan secara online. Profesor Dr. Iwayan Santiase, MSI, Profesor Dr. Inyoman Suarke, MHum, Dr. Iwayan Sukre Warpale, SPD, MSc, Dr. Larry Julianto, Bapak Dr. Ketut Suteje. Beliau ini memberikan saya banyak tentang ilmu filsafat. Jadi ketika beliau diajak diskusi, nyambung bagaimana berbicara tentang filsafat dalam karya cipta. Terima kasih Pak Suteje. Kemudian Ibu Dr. Insinyur Anik Suryanti Kusuma Eskom Mkom, beliau adalah mentor saya, saudara saya, semuanya beliau dukung, memberikan peluang bagi saya untuk melanjutkan. Ini tak lepas dari beliau yang memberikan arahan, masukan, bimbingan, bahkan mendukung banyak data untuk saya bisa maju hingga saya berada di sini. Terima kasih Ibu Anik yang sudah berkenan. Kemudian yang selalu memberikan saya data, masukan, Ibu Wayan Wardani yang memberikan dukungan itu buku, data, literatur, naskah, dan perbaikan. Pak Wawan yang juga membantu saya dari Jepang untuk memberikan banyak masukan literatur, jurnal, dan lain sebagainya. Bu Desa juga memberikan data. Bu Wilda, terima kasih. Bu WR3 sudah berkenan hadir memberikan masukan, membantu dalam cipta karya. Suara di dalam penciptaan saya adalah suara emas dari Bunda Wilda. Terima kasih banyak Bunda. Kemudian kakak saya, Dr. Iketut Sutarwiasa, dan Pak Satria, Pak Iwan, yang juga membantu dalam terselesaikannya proses ini. Gunadi dan semua sahabat-sahabat di lingkungan Wakil Rektor 2, teknisi, semuanya yang sudah membantu saya ucapkan terima kasih. Tak lepas teman-teman seangkatan S3 di tahun 2022. Segera menyusul yang belum. Jadi kalau tidak salah kami baru berlima ya Bu ya. Berlima, sebentar lagi akan menyusul. Teman-teman dokter yang lain akan muncul sebentar lagi Bu Bintang. Semangat Bu, sebentar lagi akan ujian tertutup. Kemudian staf isi Bali yang sangat ramah, Pak Agung Semadi, bersama staf-staf yang lainnya, terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk penata musik Tu Arya, penata animator Pak Adi Sudianggara, terima kasih banyak Pak. Kemudian Rifki, fotografer, Oke, dan tim dari New Bali Fotografi yang sudah membantu terselesaikannya karya cipta, serta rekan-rekan dosen dan staf yang hadir saat ini yang berkenan dalam mendukung promosi doktor saya sampai saat ini. Terima kasih, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Puji syukur, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Om Santi, 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 Om. Dipersilakan kembali ke tempat Bapak. Kesan dan pesan promotor
Kepada promotor dengan hormat disilakan. Om Awigenam Astu Nama Sinem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Rektor ISI Bali, Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana, SSN, MSN, selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji dan kopromotor, Bapak Ibu undangan yang sangat saya muliakan dan teristimewa, adik kami Promo Vendus, izin syaralat doktor. Udah enggak Promo Vendus lagi ya, doktor. Inyoman Agus Warya Putra, SSN, MSN. Tinggal Prof aja Prof ya, nantilah. Yang amat terpelajar dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Yang Widiwasa karena atas anugerah dan perlindungannya kita dapat berkumpul dalam sidang terbuka ini. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku promotor menyampaikan pesan dan kesan dalam sidang terbuka promosi doktor dengan judul disertasi Cipta Seni Animasi Aktualisasi Nilai Sadkirti sebagai Media Pembelajaran Budi Pekerti pada Anak Usia Dini di Kota Denpasar. Sesuai dengan kebijakan Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, bahwa menegaskan pentingnya anak usia dini berbasis agama Hindu, bahasa Bali di desa adat. Kebijakan ini sebagai tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 dan 80 tahun 2018 menjadi fondasi pembangunan SDM Bali melalui visi Nangun Sadkirti Loke Bali. Kebijakan ini juga menjadi penguat pendekatan pendidikan berbasis kearifan lokal yang tidak hanya relevan dalam pengembangan anak usia dini, tetapi juga memberikan arah pada pengembangan seni dan budaya sebagai bagian dari proses pendidikan yang holistik dan berkarakter. Sejalan dengan semangat tersebut, Bapak Dr. Swarya secara cermat menuangkan atau mengangkat konsep Sadkirti, yaitu ajaran luhur dalam tradisi Bali yang mencakup dan aspek perilaku mulia, meliputi Atma Kirti, Kirti, Warna Kirti, dan Jana Kirti. Ini merupakan pedoman untuk membangun keharmonisan alam semesta, termasuk manusia sebagai penghuninya. Konsep ini kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk visual dan narasi animasi yang edukatif, komunikatif, serta kontekstual dengan dunia anak usia dini. Melalui pendekatan edukatif visual ini, nilai-nilai luhur dapat diinternalisasi secara menyenangkan, efektif, dan mendalam dalam proses pembelajaran karakter. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Rektor bahwa PAUD itu adalah dunianya bermain, namanya taman kanak-kanak, taman. Berarti kalau taman itu ceria dan tempat bermain itu ya, tinggal mengkondisikan aja strategi pembelajarannya. Kemudian disertai dengan merupakan hasil disertasi penelitian penciptaan ini adalah sintesis dari ilmu seni, pendidikan karakter, dan kearifan lokal. Itu sudah ada 3 aspek yang diangkat dalam disertasi ini. Ya. Nah, melalui pendekatan media digital. Kemudian sebagai promotor,
saya menyaksikan bagaimana Dr. Nyoman itu menunjukkan dedikasi, ya, kemudian kedisiplinan, ketekunan, ya, tanpa Anda tekun tidak dapat apa-apa, walaupun Anda pinter tapi tidak tekun tidak dapat apa-apa, ya. Nah, hal ini akan memberikan kepekaan budaya yang luar biasa terhadap proses penelitian dan penciptaan karyanya. Oleh karena itu, kami menilai bahwa karya ini layak mendapat pengakuan akademik tertinggi berupa gelar doktor di bidang seni. Tadi udah ya. Hadirin yang sangat saya hormati, di tengah era digital ini tantangan pendidikan karakter bukan hanya soal materi ajar, tetapi juga soal media dan pendekatan. Oleh karena itu, kami harap karya ini dapat diaplikasikan lebih luas di lembaga pendidikan anak usia dini, tidak hanya di Bali, tetapi juga secara nasional, bahkan internasional, dengan konteks kearifan lokal masing-masing. Ya. Dengan penuh hormat, izinkan saya selaku promotor, Profesor Dr. Nilo Sustiawati MPD, bersama kopromotor Profesor Dr. Ana Agung Gede Bagus Udayana SSN MSI dan Dr. RS Iwayan Suwardana MSN, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses bimbingan baik secara lisan maupun tertulis terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Promovendos yang sekarang sudah doktor maupun pihak lainnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada Dr. Nyoman atas capaian ilmiah ini. Semoga ilmu, karya, dan kontribusi saudara dapat menjadi cahaya pencerah bagi dunia pendidikan dan kebudayaan bangsa. Ucapan selamat juga disampaikan kepada seluruh keluarga Inyoman Agus Waria yang telah memberikan dukungan dan selamat ketika Pak Komang menyiapkan dan menyelesaikan disertasi ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Penutupan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, Dewan Penguji dan seluruh hadirin, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali secara resmi ditutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Bali. Kami selaku penyelenggara memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sebagai penutup kami aturkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu.